Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Sambas, bincang bersama teman pemilih. Kali ini masih bersama saya Nur Anissa selaku host, dan seperti biasa saya ditemani oleh Bapak Aan Sumantri. Halo Cak. Halo Pak. Ya, Cak. Nah Pak, hari ini kan kita akan membahas tentang perempuan dan demokrasi nih Pak. Iya, betul, Kenapa Cak. kita perlu membahas tentang itu Pak? Oke, kita membahas tema tentang perempuan dan demokrasi. Jadi ada gium yang menarik nih Cak. Mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat masa depan peradaban, maka lihatlah perempuan saat ini, kondisi perempuan saat ini. Ada juga kata bijak mengatakan bahwa perempuan itu, ibu itu adalah madrasah pertamanya manusia. Jadi kata-kata bijak itu bukan berarti kita ingin membebankan kepada pundak perempuan, ya, tetapi itu menandakan bahwa bagaimana peranan perempuan ini sangat penting sekali untuk peradaban. Nah, termasuk salah satunya adalah peradaban berdemokrasi kita ke depan, karena ada fakta-fakta menarik yang kita temukan di pilkada dan pemilu di Kabupaten Sambas terkait dengan perempuan ini. Sehingga tema ini kita angkat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas. Nah, untuk narasumber kita, silakan dikenalkan ini Cak. Nah, teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Suatu kehormatan kita bisa mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas, Ibu Hajah Yunisa, SPD MAP. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat, baik, bahagia. Alhamdulillah. Nah Bu, pertama-tama mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, apa itu PKK, tugas-tugasnya apa nih? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi PKK ini kan adalah merupakan mitra dari pemerintah, yang mana kalau PKK ini memang kalau dari segi usianya itu sudah lumayan tua ya. Jadi dibentuk PKK itu tahun 1957. Nah, jadi kita belum lahir ya. Ya. Itu berawal dari pada saat itu kebetulan di Jawa Tengah pada saat itu terjadi suatu kritis pangan, sehingga peran serta perempuan itu dianggap penting untuk bagaimana mengatasi pangan pada saat itu. Jadi dibentuklah PKK pada saat itu. Ya. Nah, sebelum Ica nanti banyak nanya kepada Ibu, saya mau nanya Ica. PKKP-nya itu apa? Pemberdayaan. Iya. Tapi biasa diidentik dengan perempuan, Bu ya. Iya. Ya, padahal pengurus PKK itu tidak semua harus perempuan. Kan? Betul. Jadi Laki-laki. memang di awal tadi saya sampaikan PKK ini memang awalnya itu didirikan oleh perempuan. Perempuan untuk memberdayakan. Tetapi laki-laki juga bisa jadi Boleh, pengurus, boleh, Boleh. bisa berkontribusi. Iya. Oke, Bu. Sebelum kita membahas tema, saya ada dua berita yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Satu good news, berita baik. Ya. Yang satunya itu bad news. Nah, Ibu mau yang mana dulu? Berita baik dulu atau berita bagus? Yang dulu? baik dulu dong. Oh ya. Oke. Berita baiknya adalah bahwa berdasarkan data pilkada dan pemilu kemarin, Ya. tingkat partisipasi pemilih terbanyak itu adalah pemilih perempuan. Ya, 74% pemilih perempuan itu hadir di TPS. Laki-laki itu 55%. Jadi sehingga total itu ada 56% itu pemilih yang datang ke TPS itu adalah perempuan. Sisanya laki-laki. Komentar singkatnya, Bu? Jadi komentar singkatnya, Iya. kaum perempuan itu mudah untuk diajak. Udah. Berkontribusi. Oke. Nah, dan bad news-nya adalah Ya. berita buruknya adalah Apa itu Pak An? berdasarkan data ya dari Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK ya bekerja sama dengan DIP ya, Democracy and Electoral Empowerment Partnership ya, salah satu NGO. Risetnya mengatakan begini, Bu. 82% pemilih yang melakukan serangan pajar atau kena serangan pajar itu adalah perempuan. Komentar singkatnya, Bu? Untuk di Kabupaten Sambas saya rasa tidak. Iya. Itu mungkin di
surveinya itu di daerah lain gitu kan. Kayaknya bukan di Sambas Bukan, ya. bukan, Di, apa namanya surveinya itu Insya Allah, bukan di Sambas. ya, insya Allah kaum perempuan di Sambas sudah mulai melek akan politik. Ya, tetapi setidaknya itu menjadi warning sedikit lah Bu ya. Ya, sebagai alarm lah buat Alarm kita bagi gitu. semua. Oke. Siap. Silakan Cak. Nah, Bu, masuk ke tema kita hari ini ya. Ya. Menurut pandangan Ibu sendiri nih, bagaimana Ibu melihat peran perempuan dalam demokrasi khususnya di Kabupaten Sambas ini, Bu? Jadi untuk saat ini ya, kalau bisa kita lihat kaum perempuan memang sangat diperlukan sekali peranannya dalam demokrasi, di mana bisa kita lihat pada era sekarang kaum perempuan sudah mulai sadar dan mau terlibat secara langsung dan aktif dalam demokrasi. Ini dibuktikan dengan pasca pilkada kemarin itu kaum perempuan sudah mulai aktif ikut dalam tahapan pemilihan legislatif, kemudian ikut dalam peranan komunitas organisasi lainnya. Itu jadi sudah membuktikan kalau kaum perempuan sudah mulai sudah mulai melek dan sadar akan pentingnya demokrasi yang ada di Kabupaten Sambas khususnya. Ada nggak Bu ini perbedaan peran perempuan di dalam politik dan demokrasi antara yang dulu dengan sekarang? Ya, memang kalau kita lihat mungkin pada masa yang lalu itu mungkin agak sedikit kurang aktif ataupun pasif, sehingga ketidakikutsertaan kaum perempuan pada masa lalu itu memang kelihatan. Dan kalau kita bandingkan dengan pada masa yang saat ini, kaum perempuan di Kabupaten Sambas sudah mulai aktif. Yang tadi saya sampaikan ya, mulai timbulnya kaum perempuan di legislatif, di organisasi-organisasi yang ada pada saat ini. Gitu. Artinya bisa memerankan peran antara ranah domestik dan publik. Ya. Ya. Kalau dulu kan biasa dikaitkan perempuan itu hanya di ngurus dapur, sumur, dan kasur. Sekarang sudah bermunculan Bu ya? Ya, sudah bermunculan. alhamdulillah sudah mulai timbul kesadaran. Jadi kaum perempuan tidak hanya bersifat pasif, tidak ikut serta gitu. Dan kalau kita lihat yang melibatkan kaum perempuan ini, bagaimana kita ya selaku pemimpin, mungkin dikaitkan dengan PKK ya. Kami khususnya di PKK ini sudah menggaung-gaungkan gitu bagaimana keikutsertaan kaum perempuan di dunia politik, di publik gitu. Nah, dengan memberikan edukasi-edukasi, kemudian pelatihan-pelatihan dan pendampingan-pendampingan kepada kaum ibu-ibu khususnya di Kabupaten Sambas gitu. Kalau menurut Ibu nih keterwakilan perempuan dalam demokrasi ini apa dalam mengambil kebijakan ya? Apakah sudah relatif terlibat atau belum nih, Bu? Saya rasa sudah mulai terlibat dengan keikutsertaan kaum ibu-ibu pada saat menggunakan hak pilihnya. Gitu. Jadi sudah mulai tahu, sudah mulai melek akan demokrasi. Itu contoh kecilnya gitu. Apalagi kalau kita lihat di desa Bu ya, artinya musdes apa itu kan melibatkan perempuan apa segala termasuk Muslembang apa segala macam. Artinya perempuan juga diajak untuk berpartisipasi di dalam pengambilan kebijakan seperti itu. Menurut Ibu budaya patriarki ini masih cukup kuat enggak di Kabupaten Sambas? Iya, kita tahu budaya patriarki ini memang agak sulit ya, di mana kaum perempuan itu tidak dilibatkan ya, sehingga kadang inilah yang membuat polemik bagi kaum perempuan. Akan tetapi kita lihat juga pada saat ini di mana kaum perempuan ya sudah inklusif, sudah diikutsertakan secara langsung. Misal tadi yang disampaikan dalam pemilihan legislatif dibuka untuk kaum perempuan bisa mencalonkan diri. Kemudian di dalam organisasi-organisasi perempuan sudah mulai banyak yang aktif. Ya mungkin dikhususkan kepada kami di TPPKK Kabupaten Sambas. Jadi kami membuka ruang kepada seluruh kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sambas untuk berperan aktif gitu. Ya, apalagi ada afirmasi-afirmasi misalnya kayak kuota. Kalau di desa misalnya itu ada BPD khusus perempuan itu pemilihannya kalau setahu saya ya. Begitu juga kemarin kita yang di DPRD itu kan harus ada berapa persen itu keterwakilan perempuan di dalam proses pencalekan seperti itu. Nah Bu, kalau kita lihat di fenomena di luar sana kan masih kita sering mendengar yang namanya politik uang gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih apa sih faktor yang menyebabkan yang menjadikan perempuan nih
rentan terhadap ya. politik uang. Betul. Ini jadi memang tidak bisa kita pungkiri ya, banyak sekali kita mendengar informasi di luar ataupun di publik lah tentang politik, money politik ya, Iya, Bang An money ya. politik. Jadi di sini saya melihat mungkin ada beberapa faktor ya yang menyebabkan khususnya kaum perempuan ini mudah gitu ya termakan akan politik uang. Yang pertama pastilah ini faktor ekonomi. Nah, itu yang saya rasa paling utama karena bagaimanapun dari masyarakat Kabupaten Sambas ini masih ada sebagian yang memang ekonominya secara finansial itu belum istilahnya belum tinggi. Jadi dari finansial itu memang dikatakan masih rendah ya, Bang An. Jadi ini menjadi salah satu faktor utama yang mana kadang ibu-ibu itu tergoda gitu kan dengan diiming-imingi dengan finansial ataupun materi berupa uang itu tadi gitu. Kemudian faktor kedua mungkin kurangnya edukasi kepada kaum perempuan akan pentingnya politik uang itu. Jadi mereka belum sadar kalau dengan politik uang ini bisa mengakibatkan bagaimana dampak ke depannya Kabupaten Sambas yang pada saat ini kita tahu ya bagaimana untuk peran serta perempuan gitu dengan hak pilihnya. Kalau misalnya dikasih uang tentu kadang pasti mau Bang Ana. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga itu dari faktor ini patriot tadi, yang mana kaum perempuan ini tidak dilibatkan dalam menentukan hak pilihnya. Jadi boleh dikatakan itu ikut gitu, ikut aja gitu. Bagaimana kamu memilih? Jadi ikut-ikutan istilahnya gitu. Jadi ikut-ikutan gitu. Jadi, termasuk mungkin masih ada juga kali ya pilihan istri sesuai dengan pilihan suami. Iya, betul. Harusnya itu kan menjadi pilihan pribadi dia, tidak boleh ikut-ikutan. Tapi memang yang paling rentan tuh kaum ibu-ibu. Iya. Karena itu tadi faktor utamanya itu ekonomi. Yang paling tahu akan kondisi dapurnya itu kan kaum emak-emak ya. Nah, itu tadi. Istilahnya kadang membandingkan kan APKT kan bahasa Sambas kan APKT kan dengan uang segini bisa mencukupi dengan kebutuhan yang diperlukan di dapurnya. Itu yang menjadi faktor utama sih ekonomi gitu. Selain rentan terhadap politik uang ini kan kalau kita lihat fenomena di luar kan banyak itu masih perempuan yang mengalami kekerasan verbal atau intimidasi gitu ya Bu. Bagaimana nih PKK melihat atau merespon hal tersebut? Nah, terima kasih untuk di peran PKK untuk memberikan pendampingan khususnya kepada kaum ibu-ibu akan tadi yang disampaikan kekerasan verbal intimidasi dan sebagainya. Maka dari itu di kami PKK Kabupaten Sambas pastinya bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas tertentu, misalnya Kesbangpol, kemudian di dinas DP3AP2KB ya. Jadi kami masuk melalui bekerja sama maksudnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas melakukan seperti sosialisasi kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi kemudian yang kedua melakukan sosialisasi melalui program kami di TPPKK Kabupaten Sambas. Kemudian yang ketiga bisa juga kami melalui advokasi gitu. Iya. Karena kalau di PKK seingat saya ada Pokja 1 tuh Bu ya tentang penerapan. Betul. Pokja 1. Itu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila itu ya. Nah, salah satunya terkait tentang demokrasi dan segala macam. Tapi kalau Ibu melihat kondisi di lapangan apakah masih ditemukan itu Bu? Tadi kekerasan verbal yang disampaikan oleh Ica misalnya. Yaudahlah perempuan enggak usah ya ikut misalnya ikut memilih atau pilihannya diarahkan seperti itu. Iya, ada tapi sebagian, tidak semua. Karena dengan kemajuan teknologi sekarang juga melalui edukasi baik itu secara langsung, melalui pemerintah daerah tadi, kemudian yang ketiga melalui media. Jadi banyak sekali media-media sekarang yang kami melalui TPPK Kabupaten Sambas itu menyampaikan edukasi melalui media. Jadi bagaimana bersikap pada saat terjadinya yang seperti yang tadi disampaikan nah gitu. Oke,
Apa nih Bu peran konkret PKK dalam mendorong partisipasi perempuan dalam demokrasi? Jadi kita mungkin boleh saya sampaikan ya, PKK itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017. Itulah yang menjadi dasar kami untuk bagaimana peran serta PKK ini digunakan ataupun kami laksanakan untuk melakukan suatu pendampingan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Ditambah lagi Permendagri ataupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2020 itu tentang pelaksanaan peraturan PKK itu tadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Sambas ya Bang An ya. Kami selalu berpatokan kepada hasil Rakernas yang ke-9 tahun 2021 itu terdapat ada 10 program pokok PKK. Nah, salah satunya itu tadi ya di Pokja 1 itu ada memang berkaitan dengan bagaimana pengamalan Pancasila. Nah, disitulah kami masuk lalu bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui OPD-OPD yang ada, kita sinergikan gitu. Program apa yang memang cocok untuk memberikan edukasi kepada kaum ibu-ibu khususnya Kabupaten Sambas sehingga mereka tahu gitu bagaimana tentang pendidikan politik yang baik gitu. Ya kayak kemarin ya Bu ya, kita kan ada sosialisasi KPU juga dengan kerjasama dengan PKK. Kemudian yang pemilu kemarin kita ada kegiatan Buber Pedas. Bersama Ibu berkolaborasi menjadi pemilih cerdas. Nah, itu kan kemarin kita gandeng juga organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sambas. Ya, salah satunya PKK kemarin. Oke. Bu, ini ada nggak nih program atau kegiatan PKK yang fokus untuk meningkatkan literasi politik nih di tingkat desa? Jadi yang sudah berjalan ya. Yang pertama yang kami lakukan tadi langsung pendampingan kepada desa-desa. Kemudian kedua peningkatan kapasitas khususnya kepada sumber daya manusianya yaitu pelatihan kepemimpinan. Jadi baru-baru ini kami sudah melakukan peningkatan kapasitasnya yaitu seperti soft skill. Soft skill itu yang mana memberikan pembekalan kepada ibu-ibu camat ya, kepada pemimpin karena bagaimanapun ibu-ibu camat itu kan adalah pemimpin kepada wilayah binaannya masing-masing, sehingga kami berikan ilmu yang memang untuk bagaimana dia bisa memberikan ilmunya kepada wilayahnya masing-masing gitu. Kemudian selain peningkatan kapasitas juga kita melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, mungkin khususnya kalau di publik ini memang edukasi kepada tentang demokrasi ya. Nah, itu khususnya di Pokja 1 gitu. Itu D-nya ada berapa Bu? 10 pokoknya Bu ya? 10 program pokok PKK. 10 program Pokjanya ada 4. Pokjanya ada 4. Ya ditambah sekretariat. Jadi ada 5 bidang ya. Untuk Pokja membawahi 10 program tadi itu Bu ya? Iya, jadi kalau Pokja 1 itu kan memang lebih khusus kepada bagaimana untuk penanaman nilai Pancasila. Kalau Pokja 2 itu bagaimana untuk memberikan seperti pelatihan-pelatihan. Kalau Pokja 3 itu lebih khusus kepada sandang pangan, ya, tata laksana hidup, dan kalau ke Pokja 4 itu bagaimana kesiapan untuk kesehatan gitu. Jadi ada include kesemuanya itu dalam 10 program pokok PKK. Artinya bisa diselesaikan semuanya oleh PKK ini permasalahannya. Keseluruhannya bisa masuk gitu. Masuk semua. Iya betul, masuk semua. Kalau Ibu lihat tadi Bu, berdasarkan yang data terkait partisipasi bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat besar di dalam menentukan pilihan. Di data di sisi lainnya 82% tadi itu berdasarkan data riset tadi itu perempuan rentan dengan dengan politik uang. Ini apa nih pesan Ibu ataupun harapan Ibu supaya perempuan ini tidak hanya diikut sertakan di dalam demokrasi dan politik ya, tetapi juga bisa mewarnai terhadap hasil atau kualitas demokrasi di Kabupaten Sambas khususnya Bu. Ya, jadi ini lebih kepada peran perempuan ya. Jadi memang untuk menanamkan nilai seperti itu memanglah tidak mudah, karena kalau untuk membentuk suatu peradaban itu memang memerlukan suatu energi yang luar biasa sekali. Maka dari itu tadi saya tertarik sekali apa yang disampaikan Bang An ya, tentang
tugas seorang perempuan itu memang pada dasarnya itu diberikan suatu anugerah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perempuan itu dijadikan sebagai madrasah ula atau pendidikan pertama dalam keluarga. Kalau saya bahkan boleh menyampaikan ada satu istilahnya quote dari Bapak Muhammad Hatta di mana Bapak Muhammad Hatta itu mengatakan, jika kamu mendidik satu laki-laki, maka hanya satu yang akan kamu dapatkan. Akan tetapi apabila kamu mendidik satu orang perempuan, maka akan satu generasi yang akan diberikan pendidikan. Nah, itu yang saya dari Bapak Muhammad Hatta itu sangat baik sekali menurut saya. Jadi seandainya kaum perempuan di Kabupaten Sambas ini satu orang saja, kalau kita berikan suatu ilmu ataupun pembelajaran, apabila dia bisa mengaplikasikannya kepada satu saja perempuan, maka sudah satu generasi yang terselamatkan gitu. Nah, ini dikaitkan dengan peran serta kaum perempuan di dunia politik ini tadi ataupun di dunia demokrasi. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi memang kami tidak henti-hentinya selalu melakukan suatu upaya bagaimana menyampaikan, memberikan edukasi ilmu kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sambas melalui peran saya selaku PKK, kemudian Benda Literasi. Nah, di situ kita masuk gitu melalui tim-tim kita gitu. Dan itu harusnya menjadi gerakan bersama ya Bu ya, bukan menjadi tanggung jawab kelompok perempuan saja, tetapi lingkungan, kebijakan dan segala macam itu harus mendukung bagaimana perempuan itu bisa berdaya dan diberikan akses seluas-luasnya gitu Bu ya. Siap. Nah, jadi memang kami bekerja itu memang sesuai dengan peranan kami di masyarakat dengan memberikan ilmu ini, tapi tetap kami tanamkan kepada kaum perempuan bukan hanya kepada kaum ibu-ibu saja, malah kalau di kami itu yang kami libatkan itu kepada anak-anak remaja yang masih sekolah itu melalui anak genre. Jadi sudah merambah ke anak remaja. Jadi kenapa? Karena anak-anak remaja inilah yang insya Allah nantinya akan menjadi penerus gitu. Jadi kalau dari sudah kita siapkan sedini mungkin insya Allah nanti kaum perempuan itu dimulai dari remaja ini mereka sudah siap gitu untuk menghadapi ke depannya gitu. Selanjutnya terakhir. Nah, terakhir ini Bu, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan nih kepada generasi muda khususnya yang perempuan nih agar mereka tidak apatis terhadap politik atau demokrasi. Ya, jadi mungkin pesan saya kepada kaum perempuan khususnya anak remaja, generasi yang masa depan, kita tahu tantangan ke depan ini sangatlah sulit ataupun tidak mudah, akan tetapi di sini saya mengajak kepada generasi muda jangan apatis terhadap politik. Mari kita ikut serta dengan menjadikan diri kita sebagai generasi yang jujur, adil, aktif dan pasti berintegrasi. Terima kasih sekali nih Bu atas waktunya menyempatkan hadir di podcast kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendidikan politik ya bagi khususnya masyarakat di Kabupaten Sambas, terutama di kelompok perempuan karena memang secara data seperti itu sangat menentukan kualitas dari demokrasi kita sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu PKK menggugah perempuan-perempuan di luar sana untuk menjadi pemilih yang aktif, pemilih yang cerdas dan tidak terkekang dengan dengan status keperempuannya. Tapi justru tadi kata Ibu tadi itu kan bahwa perempuan itu diberikan amanah dan spesialis yang sangat besar oleh Sang Pencipta sehingga dikatakan sebagai madrasah ula dan segala macam itu peran-peran perempuan yang sangat penting. Silakan ya. Sekali lagi terima kasih Bu sudah berkenan hadir di podcast KPU Kabupaten Sambas. Semoga Ibu selalu sehat ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teman pemilih, terima kasih sudah setia bergabung di kanal YouTube KPU Kabupaten Sambas. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.